Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam Maranatha Family Fellowship Jumat 15 Mei 2020 dengan tema Never Give Up. Sebelumnya kita akan sama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami di kesempatan siang hari ini boleh bersama-sama mengikuti Maranatha Family Fellowship. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami, sehingga dari hari ke hari kami akan senantiasa mendengar suara Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan yang terus nyatakan bagi kami untuk setiap kehendak-Mu. Sertai kami Bapa, kami serahkan Maranatha Family Fellowship pada saat ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Tidak pernah jalan itu selalu lurus. Ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam setiap langkah kita, Tuhan akan memimpin menyertai kita. Itu sebabnya sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, kita akan naikkan pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Never Give Up. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan pemberitaan firman. Engkau mengenal setiap kami dalam segala pergumulan kami. Engkau mengenal kami pribadi demi pribadi. Engkau mengetahui dengan sempurna manakala di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesedihan, perasaan putus asa, perasaan tidak berarti. Tuhan, teguhkan kami dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan
dari awal sampai dengan akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita renungkan adalah tidak pernah menyerah. Untuk itu kita akan memperhatikan pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Yeremia, pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenunmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema yang kita renungkan adalah never give up. Tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan perikop yang kita baca dari kitab Nabi Yeremia pasal 29, dan sengaja ada ayat yang khusus di dalam konteks ini, yaitu ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara, sikap pantang menyerah, never give up, adalah salah satu cara bagi setiap kita untuk membangun masa depan yang cerah dan penuh harapan.
Jadi jikalau kita mempunyai sikap yang pantang menyerah, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh, yang ulet, yang rajin dan tahan banting. Orang yang tahan banting, yang tidak pernah mudah menyerah, seperti diilustrasikan seperti bola pingpong. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, bola pingpong itu dibanting, makin keras, maka dia justru makin melambung tinggi. Tapi berbeda kalau orang ini bukan dari bola pingpong yang mempunyai elastisitas di dalam dirinya. Anggap aja itu misalnya bola kaca. Ketika dia terbanting atau jatuh, maka langsung hancur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini yang mau dikatakan di dalam konteks Nabi Yeremia pasal 29. Bagaimana umat Israel oleh Allah dijanjikan masa depan yang penuh harapan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan saksama, umat Israel pada waktu itu di dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan. Dan kita tahu tadi dalam bacaan kita, di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita melihat bagaimana kondisi Israel. Kerajaan Israel di selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda diserang oleh tentara dari Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan itu tertulis di dalam sejarah, saudara-saudara. Dan kita bisa melacak pada tahun 586 sebelum Masehi, tentara Babel yang sekarang adalah Irak menyerbu dengan satu armada tentara yang begitu luar biasa, dan Israel, kerajaan Yehuda, bukan hanya dikalahkan, tapi mereka dihancurkan secara total. Seluruh bangunan-bangunan yang sangat indah di Yerusalem itu diruntuhkan, termasuk tempat ibadah mereka yang begitu indah, yang sudah dibangun oleh Raja Salomo, yaitu Bait Allah. Bait Allah dihancurkan, diruntuhkan. Emas-emas yang ada di dinding Bait Allah itu dijarah. Dan lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara, seluruh penduduk Yerusalem, khususnya mereka yang bangsawan, cerdik cendekia, para tenaga ahli, anak-anak muda, mereka dibawa dari Yerusalem ke Babel. Dan kalau kita lihat dari peta itu sekitar 800 km. Dibawa semuanya. Yang tinggal di Yerusalem ini hanyalah orang-orang tua, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kondisi mereka benar-benar di dalam kondisi yang nihil. Mereka mengalami satu situasi yang tidak terbayangkan. Hancur total. Dan kita bisa melihat gambaran kesedihan itu ketika kita membaca dari Mazmur 137. Nah, di sana saudara-saudara, di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat suasana bagaimana orang-orang Israel itu di dalam pembuangan di Babel. Di sana disebutkan di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara-saudara, Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 3 ini begitu terkenal sampai pada tahun 1978
bagi saudara-saudara yang masih mengingat, ada satu lagu yang berjudul The Rivers of Babylon yang dinyanyikan oleh Boney M. Dan nyanyian The River of Babylon itu diambil dari Mazmur 137 ini. Untuk melukiskan, menggambarkan bagaimana orang-orang Israel dari Yerusalem yang dulunya adalah orang-orang yang terpandang, sekarang mereka menjadi orang buangan dan di tepi sungai Tigris. Ya, atau mungkin juga ada sebagian di sungai Efrat. Mereka mengenang kota Yerusalem yang begitu dulu megah. Dan sekarang mereka menjadi orang buangan yang tidak berarti. Dan lebih menyedihkan lagi, orang-orang Babel yang sekarang adalah Irak itu menyuruh mereka untuk melawak. Mereka dijadikan seperti pelawak. Ya, atau mungkin dijadikan seperti badut untuk menghibur para musuhnya, saudara-saudara. Dan itulah kondisi dari perasaan Israel. Nah, karena itu ada satu pertanyaan di dalam kondisi kedukaan, penderitaan, dan putus asa yang dialami oleh umat Israel di dalam pembuangan itu. Lalu kita bertanya, tempatnya tema never give up-nya itu di mana ya? Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Nasihat apa yang bisa kita berikan kepada orang Israel yang ada di dalam pembuangan itu? Mereka sudah pada titik nadir, situasi nihil. Ya, kalau saya pakai bahasanya musikus Didik Kempot almarhum, ya, kondisinya itu seperti kondisi ambyar. Ya. Saudara tahu ambyar itu ya. Berantakan. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sudah dalam situasi ambyar itu? Dalam situasi yang sudah nihil itu? Pada titik nadir itu. Kita suruh apa supaya mereka ini tidak menyerah, mereka tidak sampai putus asa. Nah, saudara-saudara, mereka sudah habis-habisan. Mereka saat diperangi oleh bangsa Babel, orang Israel sudah mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, tempur, strategi perang, pengorbanan nyawa demi mempertahankan nyawa negaranya. Tetapi usaha dan segala pengorbanan nyawa dari orang-orang Israel ini berantakan. Hidup mereka justru makin hancur. Sejarah hidup mereka tiba-tiba berada di titik nadir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan kalau kita berada di posisi orang Israel? Apakah kita cukup mengatakan never give up? Apa yang dimaksudkan dengan never give up di dalam konteks ini? Nah, saudara-saudara, apakah never give up yang kita berikan kepada orang Israel yang di dalam pembuangan ini, kita menyuruh mereka untuk teruskan usahamu, perjuanganmu. Tidak perlu menyerah. Maka mereka akan menjadi bangsa yang menunjukkan perjuangan mereka. Dan kita tahu bahwa bangsa ini adalah tipenya itu tipe pejuang. Jadi kalau disuruh berjuang, mereka dengan mau, dengan melakukannya dengan rela. Tetapi apakah nasihat untuk never give up di dalam konteks ini adalah cara yang benar, cara yang bijaksana? Nah, saudara-saudara, kita seringkali berkata, never give up, jangan menyerah. Harus pantang mundur, maju terus. Nah, saudara-saudara, saya membaca di dalam artikel yang berjudul dalam jurnal Psychology Today. Nah, dalam jurnal Psychology Today ini mengisahkan ada seorang yang punya moto never give up. Jadi dia dalam kamus hidupnya itu tidak pernah mengenal menyerah. Dan disebutkan namanya adalah
Guillermo. Ya, Guillermo. Jadi seorang yang workaholic, orang yang rajin bekerja 16 jam, pasti secara ekonomis sukses. Tetapi saudara-saudara, kesuksesan di dalam materi ini ternyata justru merupakan kehancuran di dalam hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Juga merupakan kehancuran bagi kesehatannya. Jadi karena itu nasihat yang dilakukan seorang psikolog penasehatnya itu supaya dia berlibur, ya, disuruh berlibur di Pulau Karibia. Nah, saudara-saudara, akhirnya Guillermo ini berlibur di Pulau Karibia. Dan harapan bahwa dia dapat memulihkan kembali kondisi fisiknya, kesehatannya, lalu juga bisa menjalin ya relasi dengan istrinya. Ternyata saudara-saudara hasilnya tidak seindah yang diharapkan itu. Justru ketika dia di Pulau Karibia dia berlibur, jiwa workaholiknya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dia akhirnya frustasi, tidak bisa berlibur, lalu akhirnya di dalam kondisi stresnya ini justru dia menciptakan satu relasi yang makin buruk kepada istrinya. Jadi kesehatannya makin ambruk, relasinya dengan istrinya makin rusak. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam jurnal itu ada seorang psikolog yang bernama Adam Grant dari Universitas Pennsylvania. Jadi dia mengatakan bahwa hati-hati ketika kita itu memberikan nasihat never give up. Karena sikap never give up itu, kalau itu dipegang, ya, didorong kepada orang yang tidak tepat, itu justru akan berakhir semakin buruk. Kita seringkali menyuruh anak-anak itu never give up, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi problemnya. Menyuruh mahasiswa untuk never give up. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Adam Grant itu adalah bahwa nasihat never give up itu tidak tepat ditujukan kepada orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang workaholic. Orang-orang yang berjiwa perfeksionis. Kalau orang-orang ini diberi suntikan nasihat never give up, itu makin menjadi-jadi. Nah, kata Adam Grant, saudara-saudara, never give up itu justru lebih cocok bagi mereka yang kurang motivasi kerja. Orang-orang yang cenderung mengasihani diri sendiri. Orang-orang yang kesulitan fokus pada tujuan. Dan juga orang yang dikatakan Adam Grant ini termasuk tipe yang malas. Nah, orang-orang seperti inilah yang katanya itu cocok untuk menerima nasihat never give up itu. Nah, saudara-saudara, maksudnya dalam nasihatnya supaya kita hati-hati di dalam never give up yang katakan Adam Grant itu, supaya kita menyampaikannya itu secara bijaksana. Kita bisa memahami situasi dengan cara yang tepat. Nah, kembali kepada persoalan ini, kira-kira kepada orang Israel ini never give up yang bagaimana yang harus kita sampaikan? Kalau mereka disuruh never give up sebagai bangsa yang petarung tadi, pejuang tadi, maka mereka akan kita suruh seperti menyerahkan nyawa saja. Nah, justru menarik sekali saudara-saudara, di dalam konteks ini tadi disebutkan di dalam ayat 8 dan ayat 9 itu adanya nabi-nabi palsu. Ya. Nah, apa yang dikatakan dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu, yaitu bahwa nabi-nabi palsu itu menyuruh orang-orang Israel di dalam pembuangan ini untuk mengangkat senjata. Bahkan saudara-saudara,
ulah dari nabi-nabi palsu itu memberikan nubuat sebelum mereka diserang oleh Raja Nebukadnezar untuk mengangkat senjata. Untuk menghadapi tentara Babel yang pada waktu itu adalah negara superpower waktu itu. Dengan militer. Nah, Nabi Yeremia sudah mengingatkan jangan. Konteksnya, kondisi, kemampuan kita itu belum sampai ke sana. Tapi nabi-nabi palsu itu mendorong. Pasti Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Nasihat dari nabi-nabi palsu ini membawa kehancuran. Raja, ya, termasuk tadi disebutkan Yekonia atau Sedekia, ya, mengangkat senjata. Akibatnya orang Israel dibuang ke dalam pembuangan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam hal ini kita diajak untuk semakin arif. Ketika seseorang ini sedang menghadapi satu situasi yang berbahaya, satu situasi krisis atau kritis, maka kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa pastoral yang bijaksana. Nah, di dalam konteks inilah ketika orang Israel ini sudah kalah, negaranya udah hancur, ya, seluruh sistem di dalam kota Yerusalem sudah ambyar. Maka Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menulis surat. Nah, disitulah muncul perikop kita. Yeremia pasal 29 itu. Di mana di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 menyatakan beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, saya melihat ini menarik. Di tengah-tengah satu situasi krisis itu, solusi yang diberikan oleh Tuhan adalah memberikan, bukan hanya sekedar never give up. Tetapi di dalam kata never give up itu dikemas di dalam sebuah ungkapan pastoral. Nah, saudara-saudara, intinya apa? Isi surat dari Nabi Yeremia yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Yeremia itu adalah kita bisa melihat dalam Yeremia 29 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara-saudara, ini bagi saya satu cara pemikiran yang begitu transformatif. Intinya ada 3. 1, mendirikan rumah di Babel untuk didiami. Yang kedua, buatlah kebun untuk dinikmati hasilnya. Dan yang ketiga, ambillah istri untuk anak-anak mereka agar mereka memiliki keturunan kembali. Nah, barulah kata never give up itu ada substansinya yang transformatif. Mendirikan rumah. Jadi mereka tidak perlu mengangkat senjata. Kamu ada di pembuangan Babel 70 tahun. Jadi di 70 tahun ini apa yang harus kamu lakukan? Dirikan rumah.
buat kebun. Lalu banyak yang mati, sekarang carikan pasangan bagi istri, pasangan bagi anakmu laki-laki ataupun anakmu perempuan. Supaya apa? Supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita perhatikan bahwa di dalam perintah Tuhan ini dikunci, ada semacam pengunci yang penting yang menjadi intinya, yaitu pada ayat yang ke-7, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi tujuannya untuk mendirikan rumah, untuk membuat kebun, untuk menikahkan anak-anak laki-laki dan anak mereka perempuan supaya bertambah banyak. Intinya adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara-saudara, maka ini sangat menarik. Di dalam pembuangan ini mereka diminta untuk mengalami perubahan mindset. Jiwa kamu bukan lagi sebagai orang terbuang, tetapi kamu menjadi orang yang terhormat. Punya rumah, punya kebun, punya keturunan. Lalu kita mendoakan kota di mana kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara seperti ini apa? Mereka mulai membangun identitas mereka. Ya, jadi di situ muncul sebuah konsep eine power-nya itu dibangun. Ya, kekuatan yang ada di dalam itu dirawat, ya, di-manage, dikembangkan, ya, diaktualisasi, potensi-potensi yang menjadi kekuatan itu diaktualisasikan. Nah, saudara-saudara, dan ternyata cara inilah yang mengubah sejarah Israel. Mengapa mengubah? Karena ketika mereka ini sudah settle, mereka ini sudah punya rumah, mereka punya kebun, keturunan mereka ini bertambah banyak. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara orang-orang yang berpengaruh itu misalnya muncullah Daniel, Mesa, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdik, yang menjadi penasehat raja. Kita juga bisa mendengar tokoh Nehemia, seorang juru minum, yang begitu dekat, yang mempunyai pengaruh di dalam pemerintahan. Nah, saudara-saudara, juga kita nanti melihat muncullah Ratu Esther. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata cara yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia supaya mereka mendirikan rumah, supaya mereka ini membuat kebun, supaya anak cucu mereka ini boleh berkembang dengan baik. Itu juga mempengaruhi perjalanan sejarah. Oleh karena apa, saudara? Karena dari sanalah muncullah orang-orang yang terus mengembangkan sebuah konsep pendidikan. Konsep bagaimana orang Israel itu nanti mempunyai pengaruh yang begitu besar setelah pasca pembuangan. Dan kita mengetahui sebelum pembuangan mereka terbiasa dengan memorize. Firman Tuhan itu dihafalkan. Tetapi ketika mereka dibuang, mereka sadar bahwa tidak bisa firman Tuhan ini terus dihafalkan. Firman Tuhan ini harus ditulis. Maka muncullah perubahan dari tradisi lisan, oral tradition, menjadi tradisi tertulis. Tradisi tulisan, dan tradisi tulisan itulah
para ahli sepakat bahwa kitab-kitab perjanjian lama, Torah, Nevi'im, kitab nabi-nabi, Ketuvim, kitab-kitab, itu rata-rata ditulis pada Paskah, maksudnya pada masa pembuangan. Maka kita akhirnya dari pola edukasi pendidikan yang dilakukan ini, kita sebagai orang Kristen bisa memiliki naskah-naskah perjanjian lama secara tertulis. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Konsep ibadahnya pun juga berubah. Sebelum mereka dibuang, mereka punya konsep tentang persembahan korban. Dan persembahan korban dilakukan di mana? Di bait Allah. Nah, karena itu fungsi dari imamat itu, jabatan imamat menjadi penting. Tapi bagaimana sekarang mereka tidak lagi di Yerusalem? Bait Allah sudah dihancurkan. Tapi mereka akhirnya punya cara yang berpengaruh dalam konsep teologi iman Kristen maupun dalam teologi Islam. Karena di dalam pembuangan di Babel itu, ibadah mereka tidak dilakukan di dalam konsep korban, tapi pengajaran. Muncul apa? Sinagog. Nah, sinagog itulah yang mempengaruhi konsep gedung gereja, mempengaruhi konsep masjid. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sinagog itulah pendidikan agama itu diberikan. Dan kita nanti bisa melihat bahwa pendidikan yang pertama-tama dalam iman Kristen dilakukan di gereja, lalu dikembangkan di biara, dari biara menjadi apa? Universitas. Nah, saudara-saudara, apa yang sekarang terjadi itu tidak tiba-tiba muncul. Ada sebuah proses sejarah yang membentuknya. Dan itu melalui pengalaman yang sangat menyedihkan dalam sejarah umat Israel. Tetapi di dalam kesusahan, penderitaan, pembuangan di Babel itu, mereka menginspirasi kebudayaan dunia itu. Dan disitulah kita bisa melihat mengapa Alkitab nanti ditulis dengan sangat teliti. Nah, muncullah para penulis-penulis redaksi yang sangat kritis, yang sangat hati-hati di dalam menuliskan setiap bagian dari Alkitab itu. Jadi mereka tidak hanya sekadar edukasi menulis. Bahkan kalau mereka menulis nama Adonai, ya, kalau kita baca Yahweh itu mereka harus cuci tangan lagi. Ini bukan hanya COVID. Waktu menulis nama Adonai, cuci tangan lagi. Jadi mereka itu menjadi bangsa yang sangat teliti di dalam menulis kitab. Dan itu memengaruhi nanti di dalam perjanjian baru. Tulisan-tulisan iman Kristen itu semuanya adalah tulisan-tulisan yang sangat teliti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa belajar banyak. Bahwa never give up itu tidak bisa hanya pada satu jalan. Never give up itu harus ditempatkan di dalam konteks kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk mentransformasi situasi. Nabi-nabi palsu cuma punya satu jalan, angkat senjata. Tapi melalui Nabi Yeremia, Allah memberikan cara yang lain. Saya lalu berpikir di dalam konteks kita, saudara-saudara. Maka konsep yang sedang terjadi di dalam pengalaman Israel juga bisa kita pakai. Kita di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tidak bisa lagi mempertahankan cara-cara konvensional, nggak bisa. Kita harus mulai memikirkan cara-cara yang lebih adaptif, yang lebih sesuai dengan situasi. Tapi juga di dalam adaptasi itu ada sesuatu yang transformatif yang dapat dipersembahkan. Taruhlah never give up itu mempunyai makna. Ada jalan baru yang ditempuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks ini saya juga
belajar tentang apa yang sedang terjadi pada seorang penyanyi, komposer ya, yang bernama Thomas Dorsey. Nah, saudara-saudara, lagu ini dinyanyikan oleh Elvis Presley, ya, Precious Love, take me home. Take my hand. Take my hand. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa Thomas Dorsey ini menuliskan lagu ini bukan dalam satu pengalaman yang kosong. Karena sebenarnya dia sudah berantakan hidupnya. Karena tadinya dia itu ingin pada waktu itu peristiwa dimulai ketika dia itu sebagai seorang penyanyi lagu-lagu blues. Dia meninggalkan rumahnya untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tetapi waktu dia sedang menyanyi itu, ada satu surat yang diberikan kepada dia bahwa istrinya meninggal. Nah, saudara-saudara, setelah dia mendengar itu, dia lari pulang ke rumah. Dan ternyata saudara-saudara, bukan hanya istrinya saja yang meninggal. Karena istrinya ini tadi tampaknya dilarikan ke rumah sakit mau bersalin, tapi ada kegagalan dalam bersalin. Sehingga anaknya yang dia tunggu sekian lama ikut meninggal. Dia marah sekali kepada Tuhan. Saya sedang memuji Engkau ya Tuhan. Di dalam satu kebaktian kebangunan rohani. Mengapa Engkau ambil istri dan anakku ini? Sejak itu dia marah kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau menyanyi, tidak lagi mau menyebut nama Tuhan. Dia tinggalkan semuanya. Sekian tahun dengan kemarahan yang menguasai hatinya. Nah, saudara-saudara, tetapi pada suatu hari ketika dia diajak oleh temannya ya, mengunjungi seorang teman penyanyi lain, lalu ketika dia mengunjungi, dia melihat ada sebuah piano. Tiba-tiba dia tuh ingin sekali, dan ketika itu langsung dia mulai mengalunkan melodi dari lagu yang terinspirasi itu, lalu muncul kata-kata itu. Maka muncullah kata, precious love, take my hand, let me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn, through the storm, through the night. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagi Thomas Dorsey, baik melodi maupun syair itu dia katakan, itu betul-betul saat itu seperti saya mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Tidak pernah saya rancangkan. Dan ternyata saudara, lagu ini memberkati banyak orang-orang yang sudah give up. Lagu ini mendorong mereka untuk tidak lagi mudah putus asa. Tidak mudah menyerah. Supaya mereka never give up. Tetapi dalam perspektif yang baru. Nah, maukah kita di dalam perjalanan kita ke depan mempersiapkan paskah pandemi ini? Perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan dan kita kembangkan supaya saat kita nanti mengajar, kita menghasilkan sesuatu yang transformatif, yang inspiratif. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah satu masa yang sangat penting supaya kita mulai mempersiapkan diri untuk melakukan install ulang. Saya kira karantina yang terjadi karena pandemi ini ada blessing in disguise. Kita harus melakukan install ulang terhadap seluruh pemikiran, metode, substansi pengajaran, supaya apa yang akan kita lakukan ke depan adalah sesuatu yang memang relevan, sesuatu yang memang bisa menjawab situasi dengan tepat.
Bukan hanya di dalam kehidupan kampus, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bergereja sekalipun. Berubah semua, saudara. Konsep liturgi, konsep nyanyian, konsep khotbah, konsep persembahan, semuanya berubah. Nah, demikian pula kita sebagai bagian dari Universitas Kristen Maranatha. Kita harus menyiapkan perubahan ini dengan cara yang sangat tepat. Kita membutuhkan hikmah dari Tuhan. Kita tidak bisa hanya tahunya satu tujuan. Never give up tidak bisa diselesaikan jikalau kita tidak melihatnya jalan-jalan baru sebagai peluang. Tidak cukup cuma satu cara, satu metode, satu jalan saja, tidak bisa. Mari saudara-saudara, supaya kita semua never give up di dalam roh dan hikmat dari Tuhan. Roh dan hikmat dari Tuhan itulah yang memampukan kita menjadi sosok yang boleh menghadirkan karya keselamatan Allah yang transformatif, yang membaharui di dalam dimensi kehidupan yang sedang kita jalani bersama sebagai bagian dari masyarakat dan rakyat di negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita memohon kemurahan dan pertolongannya. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan segala persoalan, pergumulan, bahkan beban dari setiap kami. Engkau mengenal dengan sempurna bagaimana beban persoalan dari tiap-tiap kami pribadi demi pribadi. Teguhkan kami ya Tuhan, supaya dalam satu situasi yang paling sulit, yang paling krusial, bahkan yang paling kritis sekalipun, kami tetap memiliki pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Biarkanlah dengan never give up bukan sekedar kami tidak pernah menyerah, tetapi lebih utama kami mau tidak menyerah untuk menghadapi kelemahan-kelemahan personal kami. Betapa sering kami mudah menyerah terhadap kelemahan-kelemahan personal kami, mengasihani diri kami sendiri. Tapi biarkan firman Tuhan yang sudah kami belajar dari Yeremia pasal 29 meneguhkan kami, supaya di titik kelemahan-kelemahan kami itulah kami mau membangun jalan-jalan yang baru. Kami berdoa juga ya Tuhan, supaya kami selama karantina pandemi COVID-19 ini, kami boleh menata diri untuk menginstal ulang seluruh apa yang sudah kami miliki menjadi sesuatu yang bernilai kebaruan, yang relevan, sehingga ketika kami mengajar saat Paskah COVID-19 ini, kami hadir sebagai sosok yang membawa inspirasi yang memberikan dampak perubahan dan pembaruan yang konstruktif. Tuhan, Kau mengetahui juga banyak orang yang mengalami kesusahan, tapi biarkan di dalam kesusahan itu mereka pakai untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Kualitas talenta yang sudah dipercayakan Tuhan untuk diasah, untuk dibentuk. Sehingga kami menjadi para pribadi yang bukan hanya mampu secara ekonomis mandiri, tetapi kami juga boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan ya Tuhan, supaya dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Engkau berbelas kasihan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dengan mengingat begitu banyak ya Tuhan,
saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, anak istri, dan orang-orang tua yang lemah, tidak mendapatkan kebutuhan primer mereka. Biarkanlah Engkau mengasihani kami semua. Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami, jikalau kami banyak sekali dengan pikiran, perasaan, kehendak kami melakukan apa yang kami ingini tanpa bertanya kepada kehendak Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan, supaya dengan situasi yang sedang terjadi ini kami belajar untuk semakin rendah hati. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan doa syafaat kami di dalam belas kasihan Tuhan. Kami berdoa dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Allah yang mengasihi kita, yang senantiasa menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Kita akan mengakhiri Maranatha Family Fellowship pada saat ini. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 131, Tuhanku pimpinlah. Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, let me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Untuk selanjutnya, doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita akan bersama menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita lakukan tugas pengutusan kita di dalam tugas kita masing-masing. Mari kita merendahkan diri kita dan membuka hati untuk menyambut, menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.